Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah dari Program Studi Pariwisata Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang dinamika hukum di Indonesia dan pembagian hukum berdasarkan konteks dan sistem yang berlaku di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan hukum. Jadi, hukum adalah sistem aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan keamanan. Adapun pembagian hukum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hukum berdasarkan sumbernya, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis tentunya adalah hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis, contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan yang resmi. Kemudian, hukum tidak tertulis adalah hukum yang berkembang berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat. Contohnya seperti hukum adat. Tapi hukum ini harus tetap dijalankan walaupun tidak tertulis dalam undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu hukum berdasarkan waktu berlaku, terbagi menjadi dua juga, hukum lama dan hukum baru. Yang dimana hukum lama adalah hukum yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih berlaku hingga saat ini, misalnya hukum adat. Kemudian hukum baru adalah hukum yang baru saja diberlakukan atau disahkan oleh negara. Kemudian yang ketiga yaitu hukum berdasarkan ruang lingkupnya, terbagi juga menjadi dua, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara tertentu, sedangkan hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara atau entitas internasional. Kemudian yang keempat yaitu hukum berdasarkan fungsi dan tujuan, terbagi juga menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara atau dengan negara, seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Kemudian, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, seperti hukum perdata, hukum keluarga, dan hukum waris. Dan yang terakhir yaitu hukum berdasarkan proses penegakannya, terbagi juga menjadi dua, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Kemudian, hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban antara individu atau badan hukum yang bersifat privat. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan berikut, yaitu tentang sistem hukum. Jadi, sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah yang mengatur kehidupan masyarakat dan memastikan terwujudnya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Adapun sistem hukum terdiri dari beberapa komponen atau bagian. Yang pertama yaitu norma hukum. Jadi, norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang mengikuti individu atau kelompok dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu perundang-undangan, peraturan yang dimana peraturan ditulis atau undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif yang sah. Perundang-undangan ini menjadi dasar bagi norma hukum yang berlaku di negara tersebut. Kemudian yang ketiga itu lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum bertugas untuk menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Contohnya, polisi menjaga ketertiban masyarakat dan melakukan penyidikan atas pelanggaran hukum. Kemudian jaksa bertanggung jawab dalam penuntutan perkara pidana di pengadilan. Kemudian hakim mengadili dan memutuskan perkara hukum di pengadilan. Kemudian selanjutnya yaitu pengadilan. Pengadilan adalah tempat lembaga di mana hukum ditegakkan, sengketa diputuskan, dan keadilan diberikan. Pengadilan memiliki berbagai jenis seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini contohnya seperti pengadilan agama dan pengadilan militer. Kemudian yang terakhir yaitu sumber hukum. Sumber hukum mencangkup beberapa hal yang menjadi dasar hukum di suatu negara. Contohnya seperti undang-undang kebiasaan.
Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Kemudian kebiasaan adalah praktik atau adat yang berkembang di masyarakat dan dianggap sebagai norma hukum. Adapun prinsip-prinsip hukum yang dimaksud adalah setiap sistem hukum biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Contohnya seperti prinsip keadilan. Hukum harus menciptakan keadilan bagi semua pihak. Kemudian prinsip kepastian hukum. Hukum harus jelas dan dapat diprediksi agar masyarakat dapat mematuhinya. Kemudian prinsip kemanfaatan. Hukum harus mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itulah penjelasan tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Baik, itulah tadi pembahasan tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika hukum yang ada di Indonesia. Jadi dinamika hukum itu adalah perubahan dan perkembangan hukum yang terjadi seiring waktu, baik itu karena faktor internal maupun eksternal. Contohnya seperti politik, ekonomi, dan budaya. Dinamika hukum mencangkup berbagai proses seperti pembentukan, perubahan, penegakan, dan penerapan hukum dalam masyarakat. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika hukum, yang pertama yaitu perkembangan sosial dan budaya. Perubahan dalam nilai sosial dan budaya serta pola pikir masyarakat dapat mempengaruhi hukum, misalnya perkembangan pemahaman tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak minoritas telah mendorong perubahan dalam hukum di banyak negara. Kemudian yaitu yang kedua, perubahan politik. Sistem politik dan kebijakan pemerintahan mempengaruhi pembentukan dan perubahan hukum. Pemerintah atau lembaga legislatif dapat mengubah atau membuat undang-undang baru untuk merespon kebutuhan politik atau sosial yang ada. Perubahan politik dapat menyebabkan perubahan hukum seperti perubahan undang-undang pemilu, reformasi hukum pidana, atau perubahan dalam sistem hukum tata negara. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan ekonomi. Perubahan dalam bidang ekonomi seperti globalisasi, teknologi, dan sektor industri seringkali mempengaruhi kebijakan hukum, seperti contohnya kemajuan teknologi dan munculnya ekonomi digital memerlukan pembaruan dalam hukum untuk menangani masalah seperti perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik. Kemudian yang keempat yaitu globalisasi. Adanya interaksi antar negara dan proses globalisasi telah membawa pengaruh besar terhadap sistem hukum, khususnya dalam hal hukum internasional dan harmonisasi hukum antar negara. Contohnya banyak negara yang mengadopsi peraturan internasional terkait perdagangan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan teknologi. Kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan tantangan baru bagi hukum, seperti hukum siber, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual di dunia maya. Ini mendorong perluasan dan pembaruan dalam aturan hukum. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari seluruh materi yang tadi dibahas bahwa dinamika hukum di Indonesia itu mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta antara kepentingan individu dan negara dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.